Muhammad Al-Fatih ialah Sultan Muhammad II atau populer juga dengan nama Sultan Mehmed II. Beliau lahir di kota Erdin, ibu kota Daulah Utsmaniyah, pada 27 Rajab 835 Hijriah atau 30 Maret 1432 Masehi. Muhammad adalah putra dari Sultan Murad II, Raja ke-6 Daulah Utsmaniyah. Beliau hidup di masa setelah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu pahlawan Perang Salib. Beliau memerintah selama 31 tahun dengan memperoleh kebaikan serta kemenangan bagi orang Islam. Gelar beliau adalah Al-Fatih dan Abu Al-Khairat. Al-Fatih memerintah Daulah Utsmaniyah menggantikan Sultan Murad II yang wafat pada 18 Februari 1451 Masehi ataupun 16 Muharram 855 Hijriah. Ketika memimpin, usianya baru 22 tahun. Mehmed II dikenal mempunyai kepribadian cemerlang. Kekuatan dan keadilan telah tercermin dalam pribadinya, sebagaimana ia sangat unggul dalam segala bidang ilmu, lebih-lebih tentang bahasa dan sejarah. Beliau menjadi jawaban dari bisyarah Rasulullah SAW yang tertera pada hadisnya, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mendorong Sultan Mehmed II berusaha keras menaklukkan Konstantinopel. Semenjak kecil, Sultan Mehmed II telah mencermati usaha ayahnya menaklukkan Konstantinopel. Beliau mengkaji usaha-usaha yang pernah dibuat sepanjang 48 tahun sejarah Islam ke arah itu, sehingga menimbulkan keinginan yang kuat baginya meneruskan cita-cita umat Islam. Ketika naik tahta pada tahun 855 Hijriah ataupun 1451 Masehi, beliau mulai berpikir dan menyusun strategi untuk membebaskan kota tersebut. Kekuatan Sultan Muhammad Al-Fatih terletak pada ketinggian pribadinya, mempunyai kepakaran dalam bidang ketenteraan, sains, matematika, dan menguasai 6 bahasa saat berumur 21 tahun. Berbagai metode dan strategi dilakukan meskipun tak jarang menemui kegagalan. Pada 20 Jumadil Awal 857 Hijriah bertepatan dengan 29 Mai 1453 Masehi, Al-Fatih beserta bala tenteranya berhasil menaklukkan Konstantinopel. Beliau sukses memasuki wilayah Konstantinopel dengan membawa serta kapal-kapal mereka melalui perbukitan Galata untuk memasuki titik terlemah Konstantinopel, yaitu Selat Golden Horn. Ketika itu, Sultan Mehmed II beserta ribuan tenteranya menarik kapal-kapal mereka melalui darat. Meski ada tenteranya mengatakan kemustahilan untuk menaklukkan strategi tersebut, namun Mehmed II tidak gentar. Dia dengan tegas mengatakan kepada seluruh tenteranya untuk bergegas dan melaksanakan strategi tersebut. 70 kapal diseberangkan melalui bukit hanya dalam satu malam. Saking hebatnya, sastrawan Yolmas Elsduna berkata, "Tidaklah kami pernah melihat atau mendengar hal ajaib seperti ini. Mehmed telah menukar darat menjadi lautan dan melayarkan kapalnya di puncak gunung. Bahkan usahanya ini mengungguli apa yang pernah dilakukan oleh Alexander the Great." Namun apa sesungguhnya yang luar biasa di balik sukses Mehmed II ataupun Muhammad Al-Fatih? Sehari sebelum berjalannya strategi itu, ia memerintahkan semua tenteranya untuk berpuasa pada siang hari dan sholat tahajud pada malam harinya sebelum berperang untuk meminta kemenangan kepada Allah. Alhasil, Mehmed II berhasil membawa kemenangan dengan menaklukkan Konstantinopel dan memimpinnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ia melindungi seluruh rakyat di sana, baik muslim maupun non-muslim. Setelah kemenangan itu, Mehmed II kemudian diberi gelar Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel yang mewujudkan janji Rasulullah. Mehmed II memang terkenal sebagai sultan yang saleh. Semasa hidupnya, beliau tidak pernah meninggalkan salat fardu, salat sunnah, salat tahajud, dan berpuasa. Sejak beliau berusia 8 tahun, beliau telah menghafal Al-Quran dan menguasai 7 bahasa yang berbeda, yaitu Arab, Latin, Yunani, Serbia, Turki, Parsi, dan Ibrani. Sejak kecil, beliau dididik secara intensif oleh para ulama termuka di zamannya. Di zaman ayahnya, Sultan Murad II, guru Muhammad Al-Fatih adalah Syekh Muhammad bin Ismail Al-Qurani. Beliau adalah ulama Kurdi yang mempunyai keutamaan dan kecerdasan yang sangat tinggi.
Profesor Ali Muhammad Asy-Syalabi dalam Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmani menyebut, Al-Fatih tidak pernah membaca sesuatu sehingga ia tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran. Sultan Murad II memberikan alat pemukul dan memberi wewenang kepada gurunya agar ia memukulnya kalau tidak patuh perintahnya. Suatu ketika, Al-Qurani pergi menemui Al-Fatih dengan membawa alat pemukul dan berkata, "Ayahmu mengutusku untuk memberi pengajaran, dan aku akan memukul jika kamu tidak patuh terhadap perintahku." Walau bertemu Muhammad dan menjelaskan tentang hak yang diberikan oleh Sultan Murad II, Muhammad tertawa, lalu dia dipukul oleh Syekh Al-Qurani dengan pukulan yang sangat keras hingga membuat Muhammad takut dan jera. Peristiwa ini amat berkesan pada diri Muhammad. Lantas setelah itu, dia terus menghafal Al-Quran dalam waktu yang singkat. Syekh Al-Qurani dikenal tegas terhadap penguasa ketika melanggar syariat. Al-Qurani memanggil penguasa dengan namanya langsung, bukan gelarnya. Berjabat tangan dan tidak mencium tangannya, akan tetapi sang penguasalah yang mencium tangannya. Oleh karena itu, tidaklah aneh jika dari tangan-tangan mereka lahir orang-orang besar seperti Muhammad Al-Fatih. Di samping Al-Qurani, guru Muhammad Al-Fatih adalah Syekh Aql Syamsuddin. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Hamzah Al-Dimsyaki Ar-Rumi. Dilahirkan di kota Damaskus, Syria pada tahun 792 Hijriah ataupun 1389 Masehi dan meninggal pada tahun 863 Hijriah ataupun bertepatan 1459 Masehi, dan beliau merupakan keturunan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Syekh Syamsuddin adalah seorang ulama ahli tasawuf berasal dari negeri Syam. Beliau mengajar Muhammad ilmu-ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, fikih, bahasa yaitu bahasa Arab, Persia dan Turki, matematika, ilmu falak, ilmu sejarah, dan ilmu peperangan, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Disebutkan oleh Asy-Syalabi, peran yang dilakukan oleh Syekh Aql Syamsuddin dalam membentuk kepribadian Muhammad Al-Fatih dan selalu mengilhaminya dengan dua perkara semenjak ia masih kecil, yaitu pertama, memperkuat barisan pasukan kekuasaan Utsmani. Yang kedua, semenjak Muhammad Al-Fatih masih kecil, ia selalu mengilhamkan bahwa Muhammad Al-Fatih adalah pemimpin yang dimaksud dalam hadis Rasulullah. Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Rajanya adalah sebaik-baik raja dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Hadis itu yang selalu diulang-ulang oleh gurunya. Oleh karena itu, Muhammad Al-Fatih sangat merindukan agar dirinya menjadi orang yang mampu merealisasikan sabda Nabi tersebut. Hingga akhirnya, pikiran Muhammad Al-Fatih benar-benar dipenuhi dengan pemikiran bahwa memang dialah yang dimaksud dalam hadis itu. Pantas saja jika para ahli sejarah mengatakan bahwa Syekh Syamsuddin itulah sang penakluk bagi Konstantinopel. Setelah memimpin Konstantinopel selama 19 tahun, pada bulan Rabiul Awal tahun 886 Hijriah ataupun bertepatan 1481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih pergi dari Istanbul untuk berjihad. Padahal ia sedang dalam kondisi tidak sehat. Beliau berencana menaklukkan Roma. Pada saat ingin melaksanakan cita-citanya itu, sakitnya kian parah. Ia pun wafat di tengah pasukannya pada hari Kamis tanggal 4 Rabiul Awal 886 Hijriah ataupun 3 Mei 1481 Masehi dalam perjalanan jihad menuju pusat Imperium Romawi Barat di Roma, Italia. Saat itu Sultan Muhammad Al-Fatih berusia 52 tahun dan memerintah selama 31 tahun. Ada yang mengatakan wafatnya Sultan Muhammad Al-Fatih karena diracuni oleh dokter pribadinya, yaitu Yaqub Basha. Sebelum wafat, Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada putra dan penerus tahtanya, Sultan Bayazid II, agar senantiasa dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak tertipu dengan harta, dan benar-benar menjaga agama, baik untuk pribadi, masyarakat, dan kerajaannya.